Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Aurel Ramadhani dengan nomor sambung 250302041 dari kelas Teknik Informatika A. Di sini saya akan menjelaskan 5 materi tentang: yang pertama ada pengantar sistem operasi, yang kedua manajemen proses, yang ketiga deadlock, yang keempat perkembangan dan jenis input output, dan yang kelima keamanan sistem operasi. Yang pertama, di sini ada pengantar sistem operasi. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dengan perangkat keras komputer. Tanpa adanya sistem operasi, pengguna tidak akan dapat menjalankan berbagai aplikasi maupun mengelola sumber daya komputer dengan baik. Secara sederhana, sistem operasi dapat diibaratkan sebagai pengatur lalu lintas yang mengelola semua aktivitas yang terjadi di dalam komputer. Sistem operasi mengatur penggunaan memori, prosesor, perangkat input dan output, hingga keamanan sistem. Beberapa contoh sistem operasi yang sering kita gunakan adalah Windows, Linux, MacOS, Android, dan iOS. Masing-masing sistem operasi memiliki karakteristik dan keunggulannya sendiri sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Sistem operasi memiliki beberapa fungsi utama. Di antaranya adalah: yang pertama, mengelola perangkat keras komputer. Yang kedua, mengatur jalannya program atau aplikasi. Yang ketiga, mengelola penggunaan memori dan penyimpanan data. Yang keempat, menyediakan antarmuka yang memudahkan pengguna dalam mengoperasikan komputer. Dan yang terakhir, menjaga keamanan serta stabilitas sistem. Dengan adanya sistem operasi, berbagai komponen komputer dapat bekerja secara terorganisir sehingga pengguna dapat menjalankan banyak aktivitas secara efisien. Dan yang kedua ada manajemen proses. Proses merupakan program yang sedang dijalankan oleh komputer. Setiap kali kita membuka aplikasi seperti Microsoft Word, browser, ataupun media pemutar musik, sistem operasi akan membuat dan mengelola proses yang berkaitan dengan aplikasi tersebut. Manajemen proses adalah kemampuan sistem operasi dalam mengatur berbagai proses agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sistem operasi harus mampu menentukan proses mana yang akan dijalankan terlebih dahulu, serta membagi waktu penggunaan prosesor secara adil. Tugas utama manajemen proses meliputi: yang pertama, membuat dan menghapus proses. Yang kedua, mengatur penjadwalan proses atau CPU scheduling. Yang ketiga, mengelola komunikasi antar proses. Yang keempat, melakukan sinkronisasi antar proses. Dan yang terakhir, mengoptimalkan penggunaan sumber daya komputer. Dalam praktiknya, sistem operasi menggunakan berbagai metode penjadwalan proses seperti first come first served atau FCFS, shortest job first atau SJF, dan round robin. Metode-metode tersebut digunakan agar semua proses memperoleh kesempatan untuk dijalankan sesuai dengan prioritas dan kebutuhannya. Sebagai contoh, jika kita sedang mengetik dokumen sambil mendengarkan musik dan membuka browser, sistem operasi akan membagi waktu kerja prosesor dalam hitungan milidetik sehingga seluruh aplikasi dapat berjalan secara bersamaan tanpa mengganggu kenyamanan pengguna. Oleh karena itu, manajemen proses memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan performa dan stabilitas sistem operasi. Yang ketiga ada deadlock. Deadlock merupakan suatu kondisi ketika dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang sedang digunakan oleh proses lainnya, sehingga tidak ada proses yang dapat melanjutkan pekerjaannya. Sebagai ilustrasi sederhana, bayangkan terdapat dua orang yang saling berhadapan di sebuah lorong sempit. Keduanya sama-sama ingin lewat terlebih dahulu dan tidak ada yang mau mengalah. Akibatnya, keduanya tidak dapat bergerak. Kondisi inilah yang dianalogikan sebagai deadlock dalam sistem operasi. Terdapat empat syarat terjadinya deadlock, yaitu mutual exclusion, yaitu sumber daya hanya dapat digunakan oleh satu proses pada satu waktu.
Yang kedua ada hold and wait, yaitu suatu proses menahan sumber daya sambil menunggu sumber daya lainnya. Yang ketiga ada no preemption, yaitu sumber daya tidak dapat diambil secara paksa dari proses yang sedang menggunakannya. Dan yang terakhir ada circular wait, yaitu terdapat proses yang saling menunggu sumber daya secara melingkar. Untuk mengatasi deadlock, sistem operasi dapat melakukan beberapa cara, antara lain pencegahan deadlock atau deadlock prevention, menghindari deadlock atau deadlock avoidance dengan algoritma tertentu seperti Penker's algoritma, mendeteksi dan memulihkan deadlock atau detection and recovery, mengabaikan deadlock jika kemungkinannya sangat kecil terjadi pada sistem tertentu. Apabila deadlock tidak ditangani dengan baik, maka dapat menyebabkan aplikasi berhenti merespon atau bahkan mengakibatkan kegagalan sistem secara keseluruhan. Yang keempat ada perkembangan dan jenis input-output. Input merupakan proses memasukkan data ke dalam komputer, sedangkan output merupakan proses menghasilkan informasi dari data yang telah diproses. Seiring perkembangannya teknologi, perangkat input dan output mengalami perubahan yang sangat pesat. Dahulu, komputer hanya menggunakan keyboard dan monitor sederhana. Saat ini, kita telah mengenal berbagai perangkat modern, seperti layar sentuh, sensor sidik jari, kamera, headset virtual reality, hingga perangkat berbasis kecerdasan buatan. Contoh perangkat input antara lain, yaitu yang pertama ada keyboard, yang kedua ada mouse, yang ketiga ada scanner, yang keempat ada mikrofon, yang kelima ada kamera digital, yang keenam ada touchscreen, dan yang terakhir ada fingerprint scanner. Sedangkan contoh perangkat output antara lain, yaitu yang pertama ada monitor, yang kedua ada printer, yang ketiga ada speaker, yang keempat ada proyektor, yang kelima ada headset, dan yang terakhir ada smart display. Dalam sistem operasi, manajemen input-output memiliki beberapa fungsi penting, yaitu yang pertama ada mengatur komunikasi antara perangkat keras dengan sistem operasi, yang kedua mengoptimalkan transfer data, yang ketiga mengelola driver perangkat, dan yang keempat ada meningkatkan efisiensi penggunaan perangkat. Sistem operasi modern juga telah mendukung teknologi plug and play yang memungkinkan perangkat dikenali secara otomatis tanpa perlu melakukan konfigurasi yang rumit. Hal ini membuat pengguna semakin mudah dalam menggunakan berbagai perangkat tambahan pada komputer maupun smartphone. Perkembangan teknologi input-output menunjukkan bahwa sistem operasi terus mengalami inovasi untuk memberikan kenyamanan, kecepatan, serta efisiensi yang lebih baik kepada pengguna. Dan yang terakhir atau yang kelima ada keamanan sistem operasi. Keamanan sistem operasi merupakan upaya untuk melindungi data, perangkat, dan pengguna dari berbagai ancaman seperti virus, malware, pencurian data, maupun akses yang tidak sah. Pada era digital saat ini, keamanan menjadi salah satu aspek yang sangat penting karena hampir seluruh aktivitas manusia melibatkan penggunaan perangkat digital. Beberapa bentuk keamanan yang diterapkan dalam sistem operasi antara lain, yang pertama ada penggunaan username dan password, yang kedua ada verifikasi dua langkah atau two-factor authentication, yang ketiga ada firewall untuk melindungi jaringan, yang keempat ada pembaruan sistem secara berkala, yang kelima ada penggunaan antivirus dan anti-malware, dan yang keenam ada enkripsi data untuk menjaga kerahasiaan informasi. Selain itu, pengguna juga memiliki peran penting dalam menjaga keamanan sistem operasi. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama ada tidak mengunduh aplikasi dari sumber yang tidak terpercaya. Yang kedua, selalu memperbarui sistem operasi ke versi terbaru. Dan yang ketiga, menggunakan kata sandi yang kuat dan unik. Dan keempat, melakukan pencadangan data secara berkala. Dan yang terakhir, berhati-hati terhadap tautan maupun pesan yang mencurigakan. Dengan penerapan keamanan yang baik,
risiko kehilangan data maupun serangan cyber dapat diminimalkan sehingga sistem dapat berjalan dengan lebih aman dan handal. Demikian penyampaian materi dari saya. Saya menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian materi ini, sehingga saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan teman-teman sekalian. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.